Shalom, anak-anak kreatif. Saat ini, anak-anak bersama dengan Bu Yayu dalam program pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Kita berada di channel Ruang Siar Guru. Kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bu Yayu mau berpesan untuk anak-anak. Anak-anak tetap jaga kesehatan ya. Caranya bagaimana? Cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Gunakanlah juga masker apabila anak-anak pergi keluar rumah. Nah, anak-anak, meskipun anak-anak masih tetap di rumah, tetapi Bu Yayu berharap anak-anak tetap bersemangat dalam belajar, ditemani dengan ayah dan ibu kalian. Anak-anak, sebelum kita belajar, Bu Yayu akan mengajak kalian untuk menyanyikan satu lagu. Lagunya berjudul Ku Cinta Keluarga Tuhan. Apakah anak-anak sudah bisa? Bagi anak-anak yang sudah bisa menyanyikan lagunya, kita nyanyikan bersama-sama ya, suaranya yang keras. Bagi yang belum bisa, ikuti Bu Yayu bernyanyi. Pelan-pelan tidak apa-apa, supaya kita bisa menyanyikan dengan sungguh-sungguh dan dengan sukacita. Setelah kita buka dengan bernyanyi bersama, maka kita akan berdoa minta pertolongan Tuhan supaya kegiatan kita diberkati. Mari tunjukkan sikap doa yang benar. Kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan telah memberikan kesehatan kepada kami. Tuhan, saat ini kami hendak belajar bersama. Kiranya Tuhan menolong kami dan memberkati kami supaya kami dapat belajar dengan baik.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak kreatif, pada pertemuan kali ini kita akan belajar dari materi pelajaran di kelas 2, yaitu tentang saling menolong dalam keluarga. Melalui pembelajaran ini, yaitu saling menolong dalam keluarga, kita diajak menunjukkan kasih kepada anggota keluarga kita. Sehingga di dalam keluarga tercipta suasana saling mengasihi, peduli, dan saling menolong satu dengan yang lainnya, serta supaya mengerti keperluan dan kebutuhan setiap anggota keluarga kita. Coba anak-anak perhatikan, ada 3 gambar yang muncul di situ. Gambar yang pertama menunjukkan kegiatan membersihkan rumah bersama-sama. Lihat, di situ ada ayah, ada ibu, ada anak-anak yang bekerja bersama-sama. Tujuannya supaya rumah menjadi bersih. Jika rumah bersih, akan nyaman untuk ditinggali. Kemudian, gambar yang kedua. Gambar yang kedua menunjukkan 2 orang anak sedang belajar bersama. Nampaknya sang kakak membantu adiknya di dalam belajar. Nah, anak-anak yang di rumah yang memiliki kakak atau memiliki adik, apakah seringkali belajar bersama supaya saling bisa membantu mana pelajaran yang belum bisa? Gambar yang ketiga kita perhatikan. Ada seorang anak perempuan yang membantu ibunya memasak. Siapa yang di rumah suka membantu ibu memasak? Bagus sekali. Bu Yai bertanya pada anak-anak, pernahkah anak-anak menolong ayah, menolong ibu, kakak, atau adik jika di rumah? Pernah ya? Pasti pernah. Kemudian, bagaimana perasaan anak-anak ketika menolong anggota keluarga yang kelihatan sedang kerepotan dan membantu dan membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan? Apakah anak-anak merasa senang ketika membantu atau merasa sedih? Kenapa harus membantu? Sedang anak-anak nonton TV. Nah, misalnya ada yang punya perasaan seperti itu. Atau biasa saja, kalau bisa ya membantu, kalau tidak ya biarkan saja. Yang mana perasaan anak-anak? Coba. Senang ya jika bisa membantu orang lain yang sedang membutuhkan. Kemudian, mengapa anak-anak mau menolong? Coba diingat-ingat apa yang menjadi pengalaman anak-anak saat anak-anak membantu di dalam keluarga. Anak-anak yang kreatif, kita hendak belajar mengenai saling menolong dalam keluarga melalui kisah di dalam Alkitab. Kisahnya tentang anggota keluarga yang mau mengerti kesulitan yang terjadi dan mau memberikan pertolongan. Nah, jika anak-anak ingin membaca, cerita ini tertulis di dalam Injil Yohanes.
Pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai 15. Yaitu mengenai Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Cerita ini memberikan pelajaran mengenai bagaimana sikap saling menolong antara anak dan orang tua. Lihat gambar yang pertama. Pada waktu ada perkawinan di Kana, Yesus beserta murid-muridnya dan Maria, ibunya, juga diundang dalam pesta pernikahan itu. Ketika sedang berada di tempat pesta, Maria, ibu Yesus, berkata kepada Tuhan Yesus bahwa anggur yang akan dihidangkan kepada para tamu sudah habis. Hal ini pasti akan membuat keluarga mempelai laki-laki dan mempelai perempuan menjadi malu. Sebab pestanya belum selesai, tapi hidangannya habis. Ibu Maria percaya bahwa Yesus akan melakukan hal yang benar pada saat itu. Ibu Maria berkata kepada para pelayan, "Apa yang dikatakan Yesus kepadamu, lakukanlah." Kita lihat gambar berikutnya. Yesus menyuruh para pelayan untuk mengambil 6 tempayan air. Tempayan air itu tempat untuk air yang sangat besar, yang biasanya dipergunakan untuk pembasuhan kaki menurut adat orang Yahudi. Para pelayan diminta untuk mengisi tempayan itu dengan air. Setelah tempayan semuanya diisi oleh para pelayan, diisi penuh dengan air. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh mereka, para pelayan itu, untuk mencedok air itu dan membawa kepada pemimpin pesta. Saat pemimpin pesta itu mencicipinya, apa yang terjadi? Ternyata air sudah berubah menjadi anggur. Bahkan menurut pemimpin pesta itu, itulah rasa anggur yang paling baik yang pernah dicicipi oleh pemimpin pesta. Air itu diubah menjadi anggur oleh Tuhan Yesus. Dan kelebihannya lagi, anggur itu merupakan anggur dengan kualitas yang tinggi. Rasanya sangat enak. Seperti yang dikatakan oleh pemimpin pesta tadi. Dan jumlahnya menjadi sangat banyak. Itulah anak-anak mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kota Kana. Mujizat itu merupakan mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mujizat yang telah menolong keluarga yang mengadakan pesta. Keluarga yang melakukan pesta pernikahan tidak mendapatkan malu karena kehabisan air anggur. Mereka sudah ditolong oleh Tuhan Yesus. Anak-anak kreatif, melalui cerita ini kita bisa belajar dari Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari? Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya dengan menolong keluarga pemilik pesta pernikahan yang saat itu
mereka kekurangan minuman anggur. Dengan cara Tuhan melakukan sebuah mujizat. Sikap kasih yang ditunjukkan oleh Yesus dapat menjadi teladan di dalam hidup kita bersama dengan keluarga. Anak-anak dapat melakukan hal yang sama saat diminta tolong oleh anggota keluarga yang sedang membutuhkan pertolongan. Sekarang kita akan memperhatikan firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi dasar bagi kita semua untuk berbuat saling menolong. Mari anak-anak persiapkan kitab sucinya. Kita buka dari kitab Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Anak-anak kreatif, firman Tuhan tersebut menjadi dasar mengapa kita harus saling menolong, terutama di dalam keluarga. Saat kita menolong anggota keluarga yang lain, misalnya ayah, ibu, kakak, adik, atau saudara yang lainnya, pertolongan yang kita berikan hendaknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Ada banyak sekali cara yang dapat anak-anak lakukan sebagai bentuk pertolongan kepada anggota keluarga yang lain. Misalnya, waktu ayah membersihkan motornya, anak-anak bisa membantu dengan cara mengambilkan air atau mengambilkan sabun atau yang lainnya. Kemudian, sewaktu melihat nenek membawa barang yang berat, anak-anak bisa membantu menolong membawakan. Atau juga anak-anak bisa mengambilkan barang yang diperlukan oleh ibu. Menemani saat adik bermain. Membantu memasak ketika ibu sibuk di dapur. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, anak-anak kreatif, sebagai kegiatan belajar kalian di rumah, ada proyek yang dapat kalian lakukan selama 1 minggu. Yaitu menolong keluarga di rumah yang membutuhkan bantuan. Tulislah kapan waktu kalian memberi pertolongan. Ya, tanggalnya, sudah ada harinya, tinggal diisi tanggalnya. Kemudian kepada siapa pertolongan itu diberikan. Ya, ayah, ibu, kakek, nenek, dan yang lainnya. Kemudian apa bentuk pertolongannya? Mengambilkan sapu atau membantu mencuci piring, misalnya seperti itu. Nah, itu ya, anak-anak bisa melihat, kemudian disalin di buku tulis, kemudian diisi. Itulah gambar tabel proyek ya, yang kita laksanakan selama 1 minggu. Anak-anak kreatif yang dikasihi Tuhan, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kita akan mengakhiri dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh belajar. Kiranya kami sebagai anggota keluarga dapat saling menolong dan saling membantu. Terima kasih Tuhan. Amin.
anak-anak kreatif, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat bertemu kembali pada pelajaran pendidikan agama Kristen di waktu yang akan datang. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Ingat, membuka YouTube harus didampingi dengan orang tua. Dan selalu simak materi di Ruang Siar Guru. Terima kasih, Tuhan memberkati.